karuniakan kepada kita hati yang bersih, karena Allah sangat melihat hati kita. Wa huwa alimun bidzati sudur. Dan Allah menilai seseorang tidak dari lahiriahnya, tapi dari hatinya. Sehebat apapun ilmu dan amal, kalau hatinya kotor tidak diterima. Contohnya amal yang hebat sekalipun, kalau hatinya tidak ikhlas tidak diterima. Juga sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Juga pendengki, fa innal hasada yaqulul hasanah kama taqulun narul qatal. Kedengkian membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jadi kegigihan kita menjaga hati, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah yang mengotorinya. Dalam surat Asy-Syu'ara, yang masuk surga ketemu dengan Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta ataupun anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, selamat. Pasti ada godaan dalam hidup ini, ada yang menjengkelkan. Kalau kemarin kita sudah membahas, ya Rasul berikan saya amalan yang mendekatkan saya ke surga. Jawaban Rasulullah singkat, la taghdab wa la jannah. Jangan marah-marah bagi musuh. Jadi bagi para pemarah memang rada tipis harapan masuk surga, ya. Karena sepanjang marah itu pahalanya diberikan kepada yang dimarah, dosa orang yang dimarah diangkut oleh dia. Makanya harus kepada diri ini, jangan sampai seperti ember diisi air tapi di bawahnya dibiarkan bocor. Nah, kali ini kita akan bahas ringkas bagaimana menyikapi orang yang marah. Suatu saat Rasulullah dengan SAW duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada yang menghina, memarahi sahabatnya. Rasul diam, tenang. Tapi ketika sahabat Rasulullah ini bangkit marah, Rasul pun pergi. Ditanya, ya Rasul, mengapa? Ketika engkau dihina dan engkau bersabar, kulihat malaikat di sekelilingmu. Tapi ketika engkau bangkit dan marah, malaikat pergi, setan di sekelilingmu. Maka Rasulullah pergi. Artinya memang kalau pemarah itu dikelilingi setan. Dan kalau ada orang yang menghina, mengejek, tenang saja. Karena itu tidak membahayakan kita. Yang membahayakan kita adalah kita tersengat menjadi marah. Suatu saat Siti Aisyah di rumahnya cemburu, diberikan mangkuk, dibanting mangkoknya di depan Rasul. Tidak marah tuh Rasul, dipungut saja. Padahal istrinya sedang cemburu. Ini inspirasi nih bagi bapak-bapak, ya. Kalau ada yang marah di rumah tuh jangan cepat jengkel. Itu Rasulullah bayangin, bapak bayangin aja istri bapak ngebanting piring. Udah itu siapa yang dibanting? Rasulullah mah ambilin sambil senyum, karena Rasul ngerti beginilah wanita, ya, kalau sedang cemburu suka kurang bisa mengontrol dirinya. Begitu pula ada yang ngadu kepada Umar. Aduh, istri saya ini cerewet, ngambek, ngomongnya keras kalau di rumah. Pas ketemu Umar bin Khattab, ternyata terdengar dari luar istri Umar juga sama, lagi marah-marah kepada suaminya. Tapi Umar bin Khattab tenang saja menyikapinya, ya. Karena ingat ini wanita, ya, amanah Allah, sudah berbuat banyak, begitulah, ya. Dan ingat wanita itu dibuat dari tulang bengkok. Kalau
kerasi patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Jadi harus ada strateginya. Nah Bapak, dulu kan ada diceritakan kalau ke istri itu jangan mudah tersengat ya, jangan suka ngebales, mengomentari, karena memang begitu. Oh ini ada istri di bawah ya. Ya begitulah, itu juga ya. Suka rada ini, ya dulu pernah diceritakan, suka rada kurang jelas kalau sedang emosi. Pak, baju mana yang bagus, baju merah, baju kuning? Ya yang merah bagus. Yang merah bagus Pak, bagus. Kalau yang biru bagaimana? Bagus, akhirnya pakai aja baju hijau. Nah begitulah kadang-kadang yang sudah kita posisi. Atau ada itu gimana tuh Pak, itu ada wanita cantik ya, cantik mana dengan saya? Ya cantikan ibu dong, bohong. Nah, pasti hatinya cantikan dia. Ya udah cantikan dia, dasar lelaki gak punya perasaan, gitulah ya. Kadang-kadang ini salah, itu salah, makanya diam aja. Halo, ganti baju gimana Pak? Pakai baju ini kelihatan langsing ya. Iya Bu, berarti yang lain gemuk ya, gitu. Jadi kadang serba salah, makanya senyum aja ya. Bukan senyum cuek, bukan senyum meremehkan, tetapi memang begitu yang harus kita pahami, bahwa kalau kita mudah tersinggung, kita mudah membalas, maka tidak selesai masalahnya, seperti saling menyiram bensin ke dalam api. Setuju hadirin? Apalagi yang marahnya pakai telepon, tidak usah tersinggung, tinggal dijauhkan aja teleponnya ya, kira-kira 10 menit, lalu kita katakan mohon diulangi, kurang jelas, putus-putus. Itu bisa dipakai Pak ya. Awas jangan diamalkan ya. Pak Bu, hidup ini mustahil akan selalu cocok dengan keinginan. Hati kita harus sangat siap dengan hal-hal yang tidak cocok, benar? Harus sangat siap, dan apapun yang terjadi kata kuncinya satu, itu adalah ladang amal bagi kita. Yang menyenangkan ladang amal untuk disyukuri, yang tidak menyenangkan ladang amal untuk disabari. Semuanya harus jadi amal. Ada orang yang baik ke kita, ada orang yang tidak baik, semuanya ladang amal. Ya, tidak akan semua orang suka ke kita, walaupun sudah sebaik mungkin yang kita lakukan, nggak apa-apa, nggak bahaya orang nggak suka ke kita. Yang bahaya tuh kita berkelakuan jelek dan kita nggak suka ke orang. Orang nggak suka ke kita ya pilihan dia. Pilihan kita mah tetap baik aja ke orang itu. Kita senyum, dia manyun, nah itu kan bibir dia. Kita nggak bisa maksa orang senyum. Kadang-kadang kita senyum, orang tidak senyum, kita tersinggung. Kenapa? Kita tidak boleh diatur oleh keburukan orang lain. Orang melotot, kita melotot. Orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang menghina, kita menghina. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau kita bisanya cuma niru kejelekan orang, benar? Orang menghina, kita hina lagi. Orang membeberkan aib, kita beberkan aib. Agama itu bukan membuat kita jadi peniru keburukan. Agama itu membuat kita idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Pendek kata, jangan suka diatur oleh keburukan orang lain. Kita harus punya kemampuan untuk tidak terpenjara, tidak diatur oleh orang. Saya akan lakukan apa yang saya yakin Allah suka. Gitu. Kita harus ngatur diri kita. Setuju hadirin? Ayo kita nggak boleh gadaikan hidup yang cuma sebentar ini, salah reaksi. Tapi kalau saya diam nanti saya dianggap pengecut. Enggak lah, Allah tahu diam kita bukan diam pengecut. Diam ingin menyelesaikan masalah dengan baik. Setuju? Mari kita sikapi hal-hal yang tidak enak, tidak menyenangkan, tidak cocok sebagai ladang amal. Tidak ada ruginya kalau jadi amal soleh. Makanya Rasulullah menyatakan orang yang beriman itu ajaib, tidak ada ruginya. Diberi nikmat dia bersyukur, syukur kebaikan baginya. Diberikan ujian dia bersabar, sabar itu kebaikan baginya.
Mari bebaskan hidup ini dari dibelenggu oleh keburukan orang lain. Sikapi orang lain dengan sikap terbaik kita yang jadi amal soleh. Tidak ada ruginya kalau kita bersikap dan berhati baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu bersyukur padamu. Indahkan diri kami dengan kesabaran terhadap apa yang Kau takdirkan. Buatlah hati kami selalu ridho terhadap apa yang Kau tetapkan. Indahkan diri kami dengan akhlakul karimah. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah. Allahumma rizqna istiqomah. Istiqomahkan kami ya Allah sampai akhir hayat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Demo Ahok tidak boleh sebel karena beliau Tionghoa, tidak boleh. Itu ciptaan Allah Tionghoa. Kalau mau tidak suka mungkin kepada kelakuannya, tapi itu pun tidak boleh dengan demo yang kelakuan yang sama ya. Kalau itu arogan ya kita dengan cara yang terbaik gitu ya. Jangan sebel ke Ahok karena beliau etnis Cina Tionghoa, itu bukan pilihan.